I am sitting all alone now. I'm nervous, nervous to the bone. The lack of patience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hari ini bisa jumpa lagi dengan teman-teman online semuanya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah dan Allah permudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Oke, kegiatan kali ini tadi Uma tuh udah selesai sholat zuhur ya teman-teman. Terus ini tuh lanjut ke belakang rumah. Jadi karena perut udah mulai lapar, terus juga kebetulan banget nih di dalam lemari piring itu lagi habis banget stok lauk pauknya. Jadi ya harus dimasak dulu deh baru bisa makan. Nah ini Uma udah selesai ya teman-teman, petikin rimbang atau imbang kalau bahasa Minangnya. Kalau di tempat teman-teman apa sih ini bahasanya yang kecil-kecil ini? Kalau Uma di sini nyebutnya imbang gitu ya. Dan Uma tuh suka banget teman-teman masak ini. Kadang dilalap juga enak sih, dimasak sama gulai santan gitu ya, atau digoreng juga enak banget. Dan kali ini tuh Uma mau masak gulai santan ya teman-teman. Jadi sebelum dimasak ini emang harus dipetikin dulu dari tangkainya teman-teman, karena dia kan ada tangkainya gitu ya. Jadi harus dipetikin dulu baru deh nanti dimasak. Dan hari ini tuh Uma mau masak gulai ya teman-teman, gulai santan imbang. Nanti Uma campur sama pakis atau paku ya kalau bahasa Minangnya. Terus juga nanti mau Uma campur sama udang. Jadi alhamdulillah stok udang juga kebetulan ada ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya sama area belakang ini. Nah ini tuh Uma udah selesai nyucinya. Masya Allah tabarakallah, panasnya bagus banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum Uma mau masak, di sini Uma mau angkat kain dulu karena ini tuh udah kering banget teman-teman. Ini tuh panasnya kelihatan ya. Alhamdulillah bagus banget nih. Jadi cepet kering pakaiannya. Jadi langsung aja diangkat daripada nunggunya terlalu lama gitu ya. Oke, lanjut lagi kegiatan Uma selanjutnya. Uma langsung aja ke dapur. Seperti yang Uma bilang tadi, Uma mau masak tuh. Tadi Uma angkat dulu ya. Tadi itu ada pewa, kalau bahasa Minangnya pewa, pariwa gitu ya. Tadi itu Uma habis masak air. Terus tadi itu Dede Zabib minta gendong. Nah Uma taruh dulu Dede Zabibnya, dia nonton sama abangnya. Dan Uma lanjut aja ke belakang. Dan ini tuh Uma mau ambil serai teman-teman. Ada batang serai. Terus juga Uma mau ambil daun kunyit. Itu juga ada batang lengkuas ya teman-teman. Jahe juga ada. Tapi alhamdulillah stok jahe sama lengkuas ada. Jadi Uma cuma ambil serai sama daun kunyit aja. Dan lanjut aja ini dicuci di sini. Terus ini serainya kan satu batang gitu ya. Ini tuh Uma potong 3 karena alhamdulillah lumayan bagus banget teman-teman dapatnya. Terus Uma geprek-geprek di meja situ ya. Jangan salfok ya teman-teman. Insyaallah mejanya bersih kok, udah dibersihin tadi. Oke, lanjut aja di sini kita mau masak. Dan alhamdulillah banget nih teman-teman, stok buat bumbu halus gulai gitu ya. Itu tuh masih ada. Alhamdulillah banget teman-teman, kan itu udah lumayan siang ya, perut udah lapar banget. Kalau kita tinggal di desa gitu ya teman-teman, atau di kampung, itu emang nggak bisa serba beli gitu teman-teman, emang harus dimasak dulu baru bisa makan. Jadi ya udah deh, kalau perutnya lapar ya ditahan dulu. Dan alhamdulillah banget Uma lihat kulkas gitu ya, ternyata ada stok bumbu buat gulai teman-teman. Nah ini tuh langsung aja Uma masukin, terus ditambahin santan. Dan santannya itu tadi juga udah selesai Uma peras ya teman-teman. Itu tuh santannya nggak Uma beli jadi, karena santan yang peras itu jauh lebih enak teman-teman. Kelapa gitu loh teman-teman, kelapa diparut ya itu dijadiin santan gitu. Teman-teman suka kayak gitu juga nggak sih? Atau teman-teman tim yang emang santannya yang instan langsung? Komen ya. Nah lanjut aja di sini Uma masukin imbangnya, karena tadi itu gulai santannya kuah santannya udah mendidih ya teman-teman. Tadi itu Uma aduk-aduk gitu ya. Terus di sini Uma mau cuci si pakis, dan ini langsung aja dimasukin pakisnya udah bisa ya teman-teman. Jadi tadi Uma masukin imbang dulu, terus pakis, dan ini tuh Dedek Zabib minta digendong. Ya anak manja Uma yang satu ini ya. Namanya juga anak bungsu ya teman-teman. Anak bungsu nggak sih? Bungsu aja dulu deh ya, karena belum ada rencana buat nambah sih teman-teman. Nah ini ada santannya lebih ya teman-teman. Itu tuh Uma masukin dalam kulkas dulu. Nantinya besok kayaknya lagi sih Uma mau masak apa gitu, terserah deh. Pokoknya Uma masukin aja dulu dalam kulkas, karena itu lumayan banyak banget. Jadi itu enaknya teman-teman kalau beli santan itu yang emang dari kelapa parut. Jadi kita bisa nyimpen juga stoknya. Harganya juga nggak terlalu mahal, harganya 7 ribuan. Bisa 2 kali masak biasanya teman-teman, karena kelapanya lumayan gede gitu ya.
Oke, ini tinggal ditunggu bentar aja karena itu udah kelihatan ya teman-teman, udah agak lunak gitu kayaknya sih, seimbang sama si pakisnya. Oke, langsung aja sekarang kita masukin udang. Udangnya nggak terlalu banyak sih teman-teman, karena Uma belinya emang nggak terlalu banyak banget. Karena di sini teman-teman kayak ikan udang itu tuh luar biasa banget harganya. Kalau menurut Uma sih ya teman-teman, itu tuh lumayan harganya. Karena mungkin ini tuh daerah gunung ya teman-teman. Jadi kalau soal perikanan gitu itu tuh harganya lumayan. Pernah Uma posting gitu ya di Instagram Uma, itu tuh Uma bilang kan ya harganya itu yang udang itu 300 gram itu harganya kan 25.000 tuh ya. Nah ada teman-teman tuh yang ngomen di Instagram katanya harga udang 1 kilonya itu di situ 75.000 kalau nggak salah, ya 70 atau 75.000 kan bedanya jauh ya teman-teman, lumayan jauh lah ya gitu ya. Berarti kalau 1 kilo di sini itu di tempat Uma ini udangnya itu 1 kilo sekitar 100-an ribu gitu. Nah kalau di tempat teman-teman 70 atau 75 lumayan lah ya, kalau menurut Uma ya lumayan jauh bedanya. Karena ya gitu teman-teman, seperti Uma bilang tadi, ini tuh emang daerah gunung gitu ya. Jadi daerah gunung itu yang murah harganya ya, kayak sayur-sayur itu luar biasa juga murahnya teman-teman. Kadang kangkung itu ya 3 ikat itu harganya 5.000, murah banget kan ya. Uma ingat banget waktu Uma masih tinggal di kota, jadi kangkung itu ya, sayur kangkung itu harga 1 ikat itu bisa sampai 7.000 loh teman-teman. Jadi Uma ingat banget itu. Jadi itu ya bedanya, plus minusnya sih teman-teman tinggal di kampung atau di gunung ini sama tinggal di kota gitu ya, ada plus minusnya lah ya. Nah kalau teman-teman disuruh pilih nih, misalnya disuruh teman-teman pilih antara mau tinggal di kota atau tinggal di kampung, di desa, daerah gunung gitu, teman-teman pilih yang mana nih? Boleh dong teman-teman komen. Nah di sini gulai santan Uma udah matang teman-teman. Terus lanjut Uma di sini masak goreng udang ya, nanti buat anak-anak. Uma tanya ke Abang Zaid, abang mau sayur nggak? Nggak mau katanya, udang aja. Ya udah udang aja, nggak usah pakai sayur. Karena biasanya Abang Zaid itu ya teman-teman kalau ditanya itu ya itu yang dimakan. Kalau Uma bikinkan yang lain biasanya jarang dimakan sih teman-teman. Karena emang nggak sesuai ya sama yang dia mau, mungkin gitu sih. Jadi kayak apa yang dia mau ya itu biasanya Uma masak sih teman-teman. Nah di sini Uma mau makan dulu ya. Alhamdulillah udah matang semuanya. Nah selesai makan sama anak-anak tadi ya, Uma di sini lanjut lagi ke belakang rumah. Uma langsung aja cuci piring. Nah jadi kalau teman-teman ada yang nanya kenapa Uma suka nyucinya di sini, suka aja teman-teman, karena Uma biasa ya dari kecil gitu ya, dari tinggal Uma sama almarhumah mamah, pokoknya dari kecil lah gitu ya. Itu tuh kita nggak ada wastafel teman-teman, jadi nyucinya kayak gini di sumur gitu ya, terus di letak aja kayak gini, nggak pakai wastafel teman-teman. Jadi Uma suka juga kayak gitu loh. Padahal di dalam ada ya wastafelnya tadi, cuman ya wastafelnya kecil sih teman-teman. Jadi kayak kalau udah ada sedikit aja gitu piring yang kotor itu harus dicuci dulu. Sedangkan Uma kadang kan kalau ada magerannya gitu ya ya ditumpuk dulu. Nah alhasil nggak bisa deh nyucinya di sana karena sempit. Jadinya ya akhirnya ujung-ujungnya ya nyucinya di sini juga sih teman-teman. Nah ini Uma nyuci piringnya ditemenin sama Dedek Zabib ya. Tuh kelihatan kayak teman-teman tuh dia ikut juga ngerusuh ya. Alhamdulillah sih teman-teman, Uma kalau sama anak-anak Uma sih seneng sih sebenarnya. Maksudnya kayak misalnya Uma lagi kerja terus dia ngurusuh gitu ya, Uma lagi nyuci piring dia ikutan. Kadang Uma kalau goreng kerupuk gitu ya, itu biasanya anak-anak juga ikut masukin kerupuknya ke dalam penggorengannya gitu, ke dalam wajannya. Uma sih seneng sih teman-teman kalau menurut Uma ya, karena itu tuh kayak mereka udah pengen tahu gitu loh apa yang Uma kerjain, dan mungkin suatu hari nanti kalau mereka udah besar gitu ya, udah bisa ngelakuinnya sendiri, mungkin itu bakalan mereka yang ngelakuinnya gitu, mudah-mudahan ya. Jadi kayak Uma tuh ada yang ngebantuin kerja gitu, karena ya teman-teman tahu ya Uma kan anak Uma kan dua-duanya laki-laki ya. Jadi Uma tuh mikir kayak aduh kayaknya kerjaan bakalan sendiri nih dilakuin. Mudah-mudahan enggak sih teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti itu kalau mereka udah besar gitu ya, mereka udah gede, udah bisa ngelakuin sendiri, mudah-mudahan mereka bisa bantuin Uma gitu sih teman-teman. Karena emang memang dari zaman Uma kecil gitu ya, Uma tuh terbiasa diajarin mandiri sih teman-teman sama almarhumah mama. Kayak misalnya Uma tuh ya sebelum sekolah itu harus nyuci piring dulu, harus nyapu rumah dulu. Seru aja gitu teman-teman, sampai sekarang itu kayak ternyata emang ya bener banget itu yang dilakuin sama almarhumah mama. Jadi Uma tuh kayak udah biasa mandiri gitu teman-teman. Jadi kalau mau pergi keluar rumah itu emang rumahnya harus bersih dulu, terus juga
Jadi kayak ngelakuinnya itu bisa se-enjoy gitu teman-teman, karena emang udah biasa dari kecil gitu ya. Jadi Uma pengen juga nerapin itu ke anak-anak Uma, jadi mereka tuh ngerti gitu loh kerjaan itu yang mana yang bisa mereka kerjain dan yang mana yang nggak mereka harus kerjain. Kan kerjanya mudah ya teman-teman, nggak terlalu sulit gitu ya, bisa lah ya buat dikerjain sama anak-anak. Kalau teman-teman sebagai orang tua gimana sih menurut teman-teman? Apakah teman-teman suka juga kayak gitu atau teman-teman punya prinsip yang lain gitu ya? Boleh ya kita share di kolom komentar. Nah ini tuh teman-teman, Masya Allah Dedek Zabibnya tuh kelihatan kayak teman-teman. Jadi selangnya ini tuh selang airnya itu tuh udah agak longgar gitu loh teman-teman. Jadi dicabut lagi sama Dedek Zabib dan dia narik lagi ke sana. Tadi udah mau pasang padahal ya. Tapi ya gitulah teman-teman, namanya juga anak-anak ya, dia pengen tahu. Nah tuh kelihatan kayak dia nyuci piring juga. Uma kalau udah nyuci piring gini biasanya Uma kasihnya yang bahan plastik sih teman-teman, yang nggak gelas-gelas kaca gitu sama piring kaca enggak. Kan takutnya pecah gitu ya, kan bahaya juga. Nah segini dulu ya teman-teman video Uma hari ini, semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Insya Allah jumpa lagi di video Uma selanjutnya. Teman-teman semua sehat selalu ya. Buat teman-teman konten kreator pemula nih, teman-teman semangat selalu ya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh maka Allah akan mudahkan jalannya dan akan ada hasilnya teman-teman, insya Allah ya. Bye bye. Uma mohon maaf ya apabila ada salah baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, follow dong TikTok sama Instagram Uma. Nanti Uma juga follow back balik ya kalau teman-teman udah follow. Terima kasih teman-teman semua. Bye bye.